Hai teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Malam di Batu Ceper, Kota Tangerang, seharusnya berlalu biasa. Deru kendaraan, sayup suara adzan isya, dan bau gorengan dari gerobak di pinggir jalan mewarnai suasana. Tapi malam itu, sesuatu yang kelam sedang bergerak diam-diam di bawah kegelapan, sebuah kisah pembunuhan yang dingin dan penuh keputusasaan. Al-Basar, seorang pria berusia 32 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Lampung Selatan. Ia merantau ke Jakarta, mengadu nasib di dunia konveksi, bekerja keras memotong, menjahit, dan mengemas pakaian demi mengirim uang ke keluarganya di kampung. Al-Basar dikenal sebagai sosok yang tegas dan cukup vokal di tempat kerja, kadang agak keras dalam bercanda, tapi tidak pernah berniat jahat. Namun, tanpa ia sadari, sikap belak-belakan itu menanamkan bibit kebencian di hati seseorang. Nana atau Ragil, 23 tahun, adalah rekan kerja sekaligus teman sekarib Al-Basar. Masih muda, berasal dari keluarga broken home, hidupnya keras sejak kecil. Di pabrik konveksi itu, Ragil melihat Al-Basar bukan hanya sebagai senior, tapi juga sebagai ancaman. Sosok yang dengan mudah mengolok, mempermalukannya di depan pekerja lain. Pelan-pelan, sakit hati itu berkarat menjadi dendam. Ditambah tekanan hidup, kebutuhan sehari-hari yang mencekik, bayangan motor butut Ragil yang hampir rontok dan sepeda motor Al-Basar yang tampak mengkilat di matanya, mengundang hasrat, mengundang niat jahat. Tanggal 19 April 2025, malam yang biasa berubah menjadi malam berdarah. Di dalam kontrakan sempit yang mereka tempati bersama, Ragil mulai merancang aksinya. Ia tahu Al-Basar akan pulang larut, kelelahan, lengah. Dan ketika saat itu tiba, Ragil menyergap. Ada desas-desus yang mengatakan Ragil menggunakan alat tumpul untuk memukul kepala Al-Basar dari belakang, sekali, 2 kali, 3 kali, hingga tubuh itu ambruk tanpa sempat berteriak. Ada juga yang percaya Ragil mencekik korban dalam pergulatan sunyi, memastikan tidak ada tetangga yang curiga. Yang pasti, Al-Basar tidak pernah bangun lagi malam itu. Dingin dan gugup, Ragil segera bertindak. Ia mengambil sebuah karung plastik besar, biasa digunakan untuk mengangkut pakaian di pabrik. Ia mendorong tubuh Al-Basar ke dalamnya, dengan kasar, dengan panik. Setelah itu, dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci motor korban. Sepeda motor yang sebelumnya hanya ia pandangi dengan iri kini menjadi alat pelariannya. Dengan tubuh berbalut karung diikat rapat, Ragil mengangkut barang bukti di atas motor, santai seakan membawa tas pakaian. CCTV di pinggir jalan sempat merekam sosok kurus itu melaju pelan di tengah malam, tanpa ekspresi, dengan beban tak kasat mata menggelayuti pikirannya. Ia berhenti di sebuah ariselokan yang sepi jauh dari keramaian. Dengan cepat, ia menyeret karung itu ke pinggiran dan melemparkannya ke dalam air hitam pekat. Mungkin berharap arus akan menyeretnya jauh, menghilangkan jejak. Tapi mayat tidak mudah tenggelam. Dan dosa tidak mudah hanyut. Pagi harinya, seorang pemulung yang mencari botol plastik melihat sesuatu aneh di air. Sebuah karung besar berat dengan bau anyir menusuk hidung. Dengan rasa penasaran bercampur takut, pemulung itu menghubungi warga, yang kemudian meneruskan ke polisi. Polisi cepat bergerak. Mayat yang ditemukan dalam karung itu masih utuh. Penuh luka memar di kepala dan leher, bukti kekerasan brutal sebelum kematian. Identitasnya terungkap melalui sidik jari Al-Basar. Penyelidikan mengarah ke tempat tinggal korban. Tidak butuh waktu lama bagi penyidik untuk melihat kejanggalan. Seorang rekan serumah hilang, Nana Walia Ragil. Bukti-bukti semakin menguat. Motor korban juga raib dan jejaknya membawa penyidik ke Penunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang. Pada 23 April 2025, Ragil ditangkap dalam keadaan lesu hampir menyerah. Di depan penyidik, ia mengakui semua. Motif, cara hingga keputusasaan yang menggerakkannya. Kematian Al-Basar bukan sekadar cerita tentang pembunuhan. Ini adalah cermin buram tentang hidup yang keras, tentang luka batin yang diremehkan, tentang kemiskinan yang menajamkan rasa iri menjadi pisau di tangan. Kalau saja Ragil punya tempat untuk berbicara tentang sakit hatinya. Kalau saja Al-Basar lebih peka terhadap sesama di tempat kerja.
Kalau saja ada satu momen di mana salah satu dari mereka memilih kata maaf daripada diam atau dendam, barangkali tragedi ini takkan pernah terjadi. Tapi dalam hidup, kalau saja tidak mengubah kenyataan, kini satu nyawa melayang, satu nyawa lainnya membusuk dalam jeruji penjara. Dan malam di Batu Cepar itu selamanya diwarnai darah dan duka. Semoga cerita kali ini bisa memberi pelajaran bagi kita semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.